Halo semua, ketemu lagi bersama saya di sini Francis. Pada kesempatan ini saya akan bawakan materi tentang data mining untuk pertemuan kedua. Pertemuan pertamanya saya tidak membuat dalam bentuk video, tapi di pertemuan kedua ini saya akan buat dalam bentuk video seperti ini. Nah, pada kesempatan ini yang akan kita bahas di pertemuan kedua adalah tentang proses knowledge data discovery atau disingkat dengan KDD serta arsitektur data mining. Untuk lebih jelasnya, ikutin terus video pembelajaran ini. Nah, agar membuatnya lebih terstruktur, pada slide ini saya siapkan dalam bentuk table of content, di mana terdiri dari materi yang akan dibahas, yaitu tentang definisi dari knowledge data discovery dan konsepnya. Terus yang kedua adalah proses pemodelan data mining, dan yang terakhir adalah arsitektur data mining. Berikutnya, saat ini kita akan mulai dengan tema pertama, itu definisi dari knowledge data discovery atau knowledge discovery in database dan konsepnya. KDD adalah merupakan salah satu metode yang bisa digunakan dalam melakukan data mining. Tahun 1996, Fed dan kawan-kawan mendefinisikan KDD ini sebagai proses dari menggunakan metode data mining untuk mencari informasi-informasi yang berharga, pola yang ada di dalam data yang melibatkan algoritma untuk mengidentifikasi pola dari data-data tersebut. Dunham tahun 2003 meringkas proses KDD dari berbagai langkah atau step, yaitu mulai dari seleksi data, proses data, transformasi data, data mining, dan yang terakhir interpretasi dan evaluasi. Dengan demikian, knowledge discovery in database atau KDD adalah proses yang dibantu oleh komputer untuk mencari dan meneliti sejumlah besar himpunan data yang mengekstrak informasi dan pengetahuan yang berguna. Oke, berikut ini adalah ilustrasi serta penjelasan mengenai proses knowledge discovery data tersebut, yaitu KDD ini secara detailnya. Di sini ada gambarnya yang bisa kita lihat, mulai dari data cleansing, itu di mana proses data diolah lalu dipilih data yang dianggap bisa dipakai. Dari situ langsung menuju ke data integration, di mana pada data integration ini proses menggabungkan data yang dianggap berulang, yang akan digabungkan menjadi satu. Terus yang ketiga adalah selection. Masuk ke selection, ya ini dia masuk ke selection, yaitu proses seleksi atau pemilihan data yang dianggap relevan terhadap analisis. Terus berikutnya masuk ke tahap keempat, yaitu data transformation. Nah, pada data transformation ini, proses transformasi data terpilih ke dalam bentuk mining prosedur. Berikutnya yang kelima adalah data mining itu sendiri, yaitu proses di mana dilakukan beragam teknik untuk mengekstrak pola-pola data tadi yang disebutkan di slide sebelumnya, atau pola-pola potensial dari data yang menghasilkan data yang berguna. Berikutnya, yang keenam, poin keenam adalah pattern evolution, yaitu proses di mana pola-pola yang telah diidentifikasi berdasarkan measure yang diberikan. Terus yang ketujuh adalah knowledge presentation, ya, knowledge presentation, yaitu proses paling akhir dari proses knowledge discovery ini, dari proses KDD ini, yaitu data-data yang sudah diproses, dievaluasikan agar lebih mudah dipahami oleh pengguna dan diharapkan bisa diambil tindakan berdasarkan hasil analisis. Nah, lebih lanjut di sini saya akan coba bahas bahwa pembersihan data yang tadi, ya, bicara tentang data cleansing tadi, yaitu pembersihan data yang didefinisikan sebagai penghapusan data yang missing, ya, dan tidak relevan, dan data yang terkumpul atau yang dikoleksi. Dalam hal ini, poin-poin yang bisa kita ambil dari tahapan ini adalah, dalam pembersihan data ini adalah membersihkan jika ada nilai yang hilang, terus membersihkan data yang the raw, ya, the raw, ya, di mana data tersebut merupakan kesalahan acak atau varian. Terus berikutnya, parameter berikutnya adalah membersihkan dengan deteksi perbedaan data dan alat transformasi data. Nah,
Poin berikutnya yang tadi bicara tentang data integration, di sini lebih detailnya itu mungkin kita bicara tentang integrasi data yang didefinisikan sebagai data heterogen dari berbagai sumber yang digabungkan dalam sumber yang sama. Dalam hal ini bicara tentang data warehouse. Nah, parameternya yang bisa kita ambil atau poin-poinnya dalam integrasi data ini adalah integrasi data yang menggunakan alat migrasi data, terus integrasi data yang menggunakan alat sinkronisasi data, dan integrasi data yang menggunakan proses ETL ya, extra load transformation. Berikutnya tentang pemilihan data itu sendiri, yaitu pemilihan data yang didefinisikan sebagai proses di mana data yang relevan dengan analisis diputuskan dan diambil dari sebuah pengumpulan data. Nah, dalam hal ini kita bicara tentang pemilihan data yang menggunakan neural network, terus ada pemilihan data yang menggunakan pohon keputusan, dan ada juga pemilihan data yang menggunakan naive Bayes, serta pemilihan data yang menggunakan clustering dan regression. Berikutnya adalah tentang transformasi data. Nah, transformasi data di sini didefinisikan sebagai proses mengubah data menjadi bentuk yang sesuai yang dibutuhkan oleh prosedur data mining tersebut. Nah, dalam hal ini poin-poin yang bisa kita ambil adalah transformasi data adalah proses dua langkah ya. Dalam hal ini kita bisa mengambil langkah dalam hal ini transformasi data adalah sebagai proses dua langkah. Apa aja itu proses dua langkah itu? Yaitu yang pertama bicara tentang pemetaan data. Dalam hal ini kita menetapkan elemen dari basis sumber ke tujuan untuk menangkap transformasi. Proses yang kedua adalah, tadi yang pertama adalah pemetaan data, yang kedua adalah pembuatan kode. Nah, pembuatan kode dalam hal ini adalah pembuatan program transformasi yang sebenarnya. Berikutnya, kita masuk ke step berikutnya, itu penambangan data atau data mining itu sendiri. Yang tadi saya sudah jelasin di atas sebelumnya itu ya, bahwa data mining itu proses di mana dilakukan beragam teknik untuk mengekstrak pola-pola data yang potensial ya, untuk menghasilkan sebuah data yang berguna. Nah, di sini kalau pemahamannya lebih lagi itu data mining itu sendiri atau biasa dikenal dengan penambangan data ya, yaitu definisikan sebagai suatu teknik yang kreatif dan cerdas ya, yang diterapkan untuk mengekstrak pola yang berpotensi berguna. Nah, dalam hal ini apa aja yang bisa dilakukan, yaitu mengubah data yang relevan dengan tugas menjadi sebuah pola yang baik. Terus yang kedua adalah menentukan tujuan model menggunakan klasifikasi atau karakterisasi. Nah, yang terakhir di sini, yang berikutnya maksudnya adalah evaluasi pola yang diberikan ya. Dalam hal ini adalah evaluasi pola yang didefinisikan tuh sebagai pendefinisian pola yang meningkatkan secara ketat yang mewakili pengetahuan berdasarkan ukuran yang diberikan terhadap data yang mau kita evaluasi. Di mana hal-hal yang bisa kita temui di situ adalah kita menemukan skor ketertarikan setiap pola, terus kita bisa menggunakan peringkasan dan visualisasi untuk membuat data dapat dimengerti oleh user atau pengguna. Berikutnya, yaitu yang terakhir ini kita bicara tentang representasi pengetahuan. Dalam hal ini representasi pengetahuan didefinisikan sebagai teknik yang menggunakan alat visualisasi untuk mewakili hasil dari data mining. Nah, dalam hal ini yang bisa kita lakukan adalah, atau hasilnya adalah menghasilkan sebuah laporan, terus menghasilkan sebuah tabel mungkin, terus kita bisa membuat aturan diskriminan, aturan klasifikasi, aturan karakterisasi, dan lain sebagainya. Sebagai catatan, KDD adalah proses iteratif di mana langkah-langkah evaluasi dapat ditingkatkan di situ. Terus penambangan data atau data mining sendiri dapat disempurnakan
data baru dapat diintegrasikan dan ditransformasikan untuk mendapatkan hasil yang berbeda dan lebih tepat. Pre-processing database sendiri terdiri dari data cleaning dan data integration. Tujuan dari KDD ini sendiri adalah untuk mencari potensi dari data yang diambil dari database yang nantinya akan dipelajari melalui pola-pola, lalu dianalisis kembali, serta divisualisasikan pada akhirnya, sehingga data-data tersebut mudah dipahami oleh user. Ya, jadi kurang lebih seperti gitu tujuannya. Ya, jadi berikutnya kita bahas tentang konsep dari data mining. Berikut ini adalah model penambangan atau model data mining yang dapat diterapkan pada skenario-skenario tertentu, seperti peramalan, di mana di sini memperkirakan penjualan, kita bisa memprediksi beban server atau waktu henti server. Terus berikutnya risiko dan probabilitas. Dalam hal ini di sini kita bisa memilih pelanggan terbaik untuk surat yang ditargetkan, terus menentukan kemungkinan titik impas untuk skenario risiko, menetapkan probabilitas untuk diagnosis atau hasil lainnya. Atau bisa juga dalam bentuk rekomendasi, yaitu menentukan produk mana yang kemungkinan akan dijual bersama dan menghasilkan rekomendasi. Terus bisa juga dalam hal menemukan urutan, yaitu menganalisis pilihan pelanggan di keranjang belanja dan memprediksi kemungkinan peristiwa berikutnya. Dan yang terakhir, pengelompokan atau grouping, yaitu memisahkan pelanggan atau peristiwa menjadi sekelompok item terkait yang saling berkaitan pastinya, dan menganalisis serta memprediksi hasilnya. Secara umum, berikut ini adalah 3 jenis task yang biasa dilakukan pada data mining, termasuk di dalam Knowledge Discovery in Database Process atau KDD, yaitu prediction, association, sama segmentation. Nah, prediction di sini dalam hal ini sebuah tindakan untuk mencari tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dari data yang sudah diolah maupun yang sudah divisualisasikan. Bisa saja user atau pengguna memprediksi apa yang kemungkinan terjadi berdasarkan pola yang sudah didapatkan. Berikutnya, association adalah sebuah teknik untuk mencari hubungan dari data, dari beragam variabel data pastinya. Dari beragam variabel data ini bisa saja ada 2 atau lebih di antaranya memiliki hubungan positif, yang artinya kedua variabel data ini saling berkaitan sehingga data tersebut bisa digunakan dalam data mining. Yang ketiga adalah segmentation. Pada segmentation, setiap data diklasifikasikan pada cluster di mana data yang memiliki karakteristik yang sama atau yang mirip akan dikelompokkan. Berikut ini proses membangun model data mining. Didefinisikan dengan menggunakan 6 langkah dasar berikut, yaitu mendefinisikan masalah, menyiapkan data, menjelajahi data, model bangunan, menjelajahi dan validasi model, serta menyebarkan dan memperbaharui model. Nah, keenam hal ini akan coba saya kupas ya satu persatu secara sederhana, yaitu mulai dari mendefinisikan masalah ya, mendefinisikan masalah. Jadi definisikan masalah ini adalah langkah pertama dalam proses penambangan data atau dalam proses data mining, seperti yang sudah dibahas sebelumnya di slide-slide sebelumnya. Nah, langkah ini termasuk menganalisis persyaratan bisnis, mendefinisikan ruang lingkup masalah, mendefinisikan metrik dan sebagainya, di mana model akan dievaluasi dan menentukan tujuan yang spesifik untuk proyek data mining ini. Berikutnya adalah
menyiapkan data. Langkah kedua dalam proses data mining, ya, seperti mendefinisikan masalah di atas. Pada langkah ini data dapat disebar ya di seluruh perusahaan atau organisasi dan disimpan dalam format yang berbeda atau mungkin berisi inkonsistensi seperti entry yang salah atau hilang dan sebagainya. Jadi perlu disiapkan data untuk proses data mining. Nah, berikutnya yang ketiga adalah menjelajahi data. Langkah ketiga dalam proses pengembangan data. Ya. Di mana di sini kita harus memahami data untuk membuat keputusan yang tepat ketika kita membuat model data mining. Di mana di sini teknik eksplorasi termasuk menghitung nilai minimum dan maksimum ya dalam tahapan ini menjelajahi data, menghitung rata-rata dan standar deviasi untuk melihat distribusi dari suatu data. Berikutnya model bangun adalah langkah 4. Ya, langkah keempat dalam proses data mining, di mana dalam membangun model atau model data mining, kita akan menggunakan pengetahuan yang kita peroleh dalam langkah menjelajahi data untuk membantu menentukan dan membuat model. Di sini kita menentukan kolom data yang ingin kita gunakan untuk membuat struktur data mining, di mana struktur data mining terkait dengan sumber data pastinya. Berikutnya, langkah kelima adalah menjelajahi dan memvalidasi model dalam proses data mining. Ya, dalam hal ini menjelajahi model data mining yang telah kita bangun dan kita uji keefektifannya. Nah, di sini sebelum kita menyebarkan model ke lingkungan produksi, kita akan ingin menguji seberapa baik kinerja dari model tersebut. Juga ketika kita membangun model, biasanya membuat beberapa model dengan konfigurasi yang berbeda dan menguji semua model untuk melihat mana yang menghasilkan hasil yang terbaik untuk masalah dan data yang kita punya. Dan langkah yang terakhir ya dalam proses data mining ini adalah menyebarkan dan memperbaharui model. Dalam hal ini menyebarkan model yang berkinerja terbaik ke lingkungan produksi. Nah, setelah model pengembangan ada di lingkungan produksi, kita dapat melakukan banyak tugas ya, tergantung pada kebutuhan kita. Kurang lebih seperti gitu ya. Jadi 6 tahapan, 6 langkah proses membangun model data mining. Topik kedua yang kita bahas pada pertemuan kedua ini adalah proses pemodelan data mining. Fase-fase dimulai dari data mentah pastinya dan berakhir dengan pengetahuan atau informasi yang telah diolah ya dari data mentah diolah sehingga menghasilkan sebuah informasi yang baru yang didapatkan sebagai hasil dari tahapan-tahapan berikut. Yang pertama yaitu data cleansing ya. Nah, apa itu data clean? Data clean ya, data cleansing ini juga dikenal sebagai sebuah data atau sebuah fase di mana data-data tidak lengkap, mengandung error dan tidak konsisten ya, dibuang dari koleksi data sehingga data yang telah bersih relevan dapat digunakan untuk diproses ulang untuk penggalian pengetahuan ya, discovery knowledge. Yang kedua, tahapan yang kedua adalah data integration. Data integration pada tahap ini terjadi integrasi data di mana sumber-sumber data yang berulang ya, multiple data, file-file yang berulang, multiple file,
dapat dikombinasikan dan digabungkan ke dalam suatu sumber. Itu dia ya. Jadi yang berulang tuh bisa dikombinasikan. Yang ketiga adalah data selection. Data selection pada langkah ini, data yang relevan terhadap analisis dapat dipilih dan diterima dari koleksi data yang ada. Yang keempat adalah data transformation, yang juga dikenal sebagai data consolidation. Pada tahapan ini, data-data yang telah terpilih ditransformasikan ke dalam bentuk-bentuk yang cocok untuk prosedur penggalian, ya dalam hal ini mining prosedur, dengan cara melakukan normalisasi dan agregasi data. Yang berikutnya adalah fase atau langkah berikutnya adalah data mining. Tahap ini adalah tahap yang paling penting, ya, dengan menggunakan teknik-teknik yang diaplikasikan untuk mengekstrak pola-pola potensial yang berguna, ya, dengan teknik-teknik yang mendukung pastinya data mining tersebut. Tahap berikutnya adalah pattern evaluation, ya, pattern evaluasi. Pada tahap ini pola-pola menarik, ya, yang jelas pastinya mempresentasikan pengetahuan telah diidentifikasi berdasarkan measure yang telah diberikan. Terus berikutnya adalah yang terakhir adalah knowledge representation. Tahapan ini adalah merupakan tahap terakhir di mana pengetahuan yang telah ditemukan secara visual ditampilkan kepada user. Tahapan ini penting menggunakan teknik visualisasi untuk membantu user dalam mengerti dan menginterpretasikan hasil dari data mining. Tahapan-tahapan yang sudah saya jelaskan di atas, ya, merupakan bagian dari proses pencarian pengetahuan yang mencakup pemeriksaan apakah pola atau informasi yang ditemukan bertentangan dengan fakta atau hipotesa yang ada sebelumnya. Bahasan yang ketiga yang kita bahas pada pertemuan kedua ini adalah arsitektur data mining. Yang pertama di sini kita bicara tentang arsitektur logis. Ya, dalam hal ini adalah layanan analisis penambangan data atau layanan analisis data mining. Data mining sendiri kan merupakan proses yang melibatkan interaksi beberapa komponen. Di sini kita bisa mengakses sumber data dalam database. Ya, logisnya seperti itu. Mengakses sumber data dalam database, SQL Server, ya, atau sumber data lainnya. Contohnya gitu ya, untuk digunakan untuk pelatihan, untuk pengujian, atau untuk memprediksi. Yang berikutnya, kita bisa menentukan struktur dan model penambangan data atau struktur dan model data mining dengan menggunakan SQL Server, Data Tools, atau Visual Studio, atau tools apa yang lainnya. Berikutnya kita bisa mengelola objek penambangan data atau data mining dan membuat prediksi dan query dengan menggunakan SQL Server Management Studio. Dan yang berikutnya, setelah solusi selesai, kita dapat menyebarkan ke contoh layanan analisis yang kita miliki. Bagian berikut menggambarkan arsitektur logis objek dalam solusi data mining atau solusi penambangan data, yaitu dari sisi sumber data mining, ya, data sumber data mining, terus struktur pertambangan, terus model pertambangannya, dan objek penambangan data custom. Setelah arsitektur logis, berikutnya adalah arsitektur fisik. Dari gambar yang ada bisa kita lihat, ya, diagram arsitektur, ya, Instant Analysis Service berjalan sebagai layanan yang berdiri sendiri, ya, dan komunikasi dengan layanan menjadi layanan terjadi melalui XML, ya, for analysis, ya, XMLA, dengan menggunakan protokol HTTP atau TCP. Tadi yang di arsitektur logis saya sempat menyinggung tentang yang namanya AMO, ya, konsep AMO, yaitu AMO itu adalah lapisan antara aplikasi pengguna dan Instant Analysis Service yang menyediakan akses ke objek administratif, ya, analisis service.
Jadi AMO adalah pustaka kelas ya, yang mengambil perintah dari aplikasi klien dan mengubah perintah tersebut menjadi pesan XMLA ya untuk Instant Analysis Service. Nah, AMO itu sendiri, lapisan AMO itu menyajikan objek Instant Analysis Service sebagai kelas ya ke aplikasi pengguna akhir ya, end user dalam hal ini, dengan anggota metode yang menjalankan ya perintah, dan anggota properti yang menyimpan data ya, untuk objek analisis service. Nah, ilustrasi dari diagram arsitektur yang berikut ini yang Anda lihat ya, menunjukkan arsitektur komponen layanan analisis, termasuk layanan dalam instant analysis service dan komponen pengguna yang berinteraksi dengan instan. Nah, ilustrasi sendiri sini menunjukkan bahwa satu-satunya cara untuk mengakses instan adalah dengan menggunakan XML for analysis, yaitu XMLA, baik dengan menggunakan protokol HTTP atau TCP.